Sayang banget jika kamu seorang video content creator, tapi belum memakai HDMI Video Switcher. Karena HDMI Video Switcher itu merupakan salah satu opsi alat yang memudahkan kita untuk syuting menggunakan lebih dari satu kamera. Apalagi pada saat sendirian. Umumnya jika saat syuting menggunakan dua kamera, berarti ada dua memory card yang harus kita ambil dari kamera. Terus kita pindahin datanya ke komputer, baru deh kita bisa edit. Gimana? Ribet kan? Sedangkan kalau pakai HDMI Video Switcher, kita tuh hanya cukup dengan menekan tombol switch-nya aja. Maka angle kamera akan langsung berpindah dari kamera satu ke kamera lainnya. Hasil rekaman yang menggunakan HDMI Video Switcher itu mempermudah kita untuk melakukan perpindahan kamera yang sesuai dengan timing yang kita inginkan saat syuting. Jadi pas editing, ya kita udah tidak perlu lagi pikir cuttingannya. Nah, di pasaran HDMI Video Switcher kan banyak ya jenisnya. Harganya juga bervariasi. Pertanyaannya, apakah ada HDMI Video Switcher yang harganya terjangkau tapi sesuai dengan kebutuhan kita saat memakai dua kamera atau lebih? Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh HDMI Video Switcher yang biasa kami gunakan di Empalme Studio. Lalu saya ada penasaran nih, HDMI Video Switcher lain yang mirip seperti Atom Mini ini. Pada saat video ini dibuat, saya mencoba cari di marketplace hijau dan saya menemukan ini. Ini adalah Cinetrack Mixer Mini. Apakah Cinetrack Mixer Mini ini kualitasnya lebih bagus daripada Atom Mini? Mari kita bandingkan. Pada paket pembeliannya, ketika kotaknya saya buka, paling atas itu terdapat buku user manual. User manualnya ini sudah detail ya, memberikan info alat dan keterangan fitur-fiturnya. Dan menariknya, bukunya juga sudah berwarna, jadi tidak cuma hitam putih saja. Kemudian kita juga diberikan colokan power adapter, dan ini outputnya 12 volt 2 ampere. Terus kita juga dikasih kabel LAN atau RJ45 yang bentuknya kabelnya pipih. Ini panjangnya 1,5 meter. Berikut ada kabel USB. Di sini salah satu ujungnya terdapat konverter dari USB standar ke USB-C. Jadi cocok banget buat teman-teman yang masih menggunakan MacBook Air yang portnya cuma ada USB-C. Dan terakhir, ini dia bodi HDMI Video Switcher dari Cinetrack Mixer Mini. Untuk ukuran dimensi Cinetrack Mixer Mini ini, itu ukurannya bisa dicek di halaman website resminya. Jadi panjangnya itu 260 mm, lebarnya itu 115 mm, dan tebalnya 40 mm. Jika kita lihat perbandingan ukurannya dengan Atom Mini, terlihat jelas kalau Cinetrack Mixer Mini itu lebih besar bodinya daripada Atom Mini. Baik dari segi panjangnya, lebarnya, dan juga tebalnya. Pada bagian belakang untuk port-port dari Cinetrack Mixer Mini ini, kita bisa lihat dari paling kiri itu terdapat port audio out 3,5 mm. Berikutnya ada port audio in 3,5 mm juga ukurannya. Kemudian ada mic 2 dan mic 1. Di sini sama ya, portnya itu bentuk colokannya 3,5 mm. Kemudian ada 4 buah port HDMI input. Lalu di sampingnya kita juga dapat port HDMI untuk preview out. Dan di sampingnya baru ada port HDMI untuk program out. Selanjutnya ada port RJ45 LAN. Dan terakhir ada port DC power. Lalu untuk sambungin ke PC-nya, port USB-nya ada di samping kiri. Dan ini bentuknya USB Type-C. Berarti dari segi kesediaan portnya, Cinetrack Mixer Mini ini tuh lebih unggul dibandingkan Atom Mini. Karena yang pertama, ada tambahan port audio in dan out yang fungsinya bisa terima inputan audio langsung dari sound mixer. Serta juga bisa mengirimkan audionya itu ke speaker. Nah, ini tidak ada di Atom Mini. Kedua, diberikannya 2 buah HDMI output. Jadi kita bisa menampilkan multi-view dan program secara bersamaan di port HDMI yang terpisah ini.
Balik lagi, ini di Atom Mini tidak ada. Oke, sekarang saya sudah pasang Cinetriac Mixer Mininya. Tuh, teman-teman udah lihat ya perbedaan kualitas gambarnya. Sekarang mari kita lihat tombol-tombolnya. Nah, di sini saya sudah pasangkan bersamaan dengan Atom Mini. Mari kita lihat persamaan dan perbedaannya. Di bagian kiri atas sama ya, ini adalah bagian audio. Nah, di bagian audio, Cinetriac Mixer Mini tadi karena di portnya ada audio in dan audio out, jadi dia sudah ada tombol pengaturan volume dan menyalakan on off-nya di Cinetriac Mixer Mini. Sedangkan kalau di Atom Mini sudah tidak ada. Kemudian di sini juga ada tombol K1, K2, K3. Ini adalah tombol custom 1, custom 2, dan custom 3. Tadi sih pas saya coba yang satu cuma untuk restart, K2 juga restart, cuma bedanya semua mikrofonnya, audionya di on-in semua gitu. Sedangkan kalau K3 semuanya jadi off. Jadi bentuknya silence kayak gitu. Terus kita lihat di bagian bawah, di sini ada pengaturan audio juga di Atom Mini, sedangkan kalau di Cinetriac ada ya di tengahnya di sini. Terus untuk tombol switching, kalau di Atom Mini dia tuh cuma di satu garis aja gitu. Sedangkan kalau di Cinetriac dia bagi dua kolom. Jadi bagian atas nih ada tulisan PGM, berarti dia adalah program. Terus bagian bawah itu berarti adalah preview. Jadi untuk perpindahan preview sama perpindahan program itu dibedain seperti itu. Terus di sini ada tombol still dan FTB. Di sini juga ada ya still, tapi FTB-nya ada di sebelah sini. Dia cuma ngasih tombol black, tapi kalau di sini dia ngasih tombol bar seperti itu. Untuk yang picture in picture juga ada di sebelah sini di Cinetriac, dan durasi di sini juga sama, di Cinetriac juga ada yang red. Terus yang transisi sama dengan yang efek di sebelah sini. Nah, untuk yang keying, nah kalau di Mixer Mini tuh dia dibagi ya. Jadi dia langsung membedakan mana yang red, green, dan blue. Sedangkan kalau di Blackmagic dia tidak ada, cuma on off. Nah, di Mixer Mini dia ada pengaturan tombol kayak atas, bawah, kanan, kiri menu. Ini hanya bisa dilakukan pada saat kita lihat di multiview. Sedangkan kalau di Atom Mini karena fungsi multiview-nya tidak ada, jadi dia tidak ada tombol apa-apa. Oke, selanjutnya langsung saja kita pasang Atom Mini juga dan sambungkan ke komputer, dan mari kita lihat hasil kualitas gambarnya jika kita bandingkan dengan Cinetriac Mixer Mini ini. Oke, dalam pengetesan kali ini saya menggunakan kamera Sony ZV-E10 Mark II. Dan sekarang teman-teman bisa lihat settingan menunya. Di sini saya menggunakan 50 frame per second ya. Jadi 50 fps, shutter speednya 1/100, ISO-nya 2500, bukaannya f4. Terus juga color temperature atau white balance-nya itu 5000 Kelvin. Di sini saya tidak menggunakan picture profile, jadi off. Terus juga di sini saya gamma display asifnya saya matikan, saya offin. Terus di sini saya menggunakan record settingan yang 150 megabit 4208 bit karena resolusinya itu adalah 4K. Seperti itu ya gambarannya. Nah, sekarang mari kita lihat hasil dari recording apabila antara menggunakan Cinetriac dan Atom Mini. Nah, ini adalah hasil perekaman video apabila saya merekamnya di OBS dan menggunakan Atom Mini sebagai video capture-nya. Jadi teman-teman bisa lihat ya kualitas gambarnya. Oke, sekarang kita akan pindahkan ke Cinetriac Mixer Mini. Nah, ini adalah hasil perekaman video apabila dari kamera saya masukkan ke video capture yaitu Cinetriac Mixer Mini. Kira-kira gimana kualitasnya? Oke, selanjutnya kita akan coba side by side. Nah, ini dia hasil perekaman video apabila dua-duanya masuk ke Atom Mini dan Cinetriac Mixer Mini. Di sebelah kiri teman-teman itu adalah yang Atom Mini dan yang sebelah kanan itu adalah Cinetriac Mixer Mini. Nah, saya izin lihat ke kanan ya, soalnya monitornya ada di sebelah sini. Oke, kalau misalnya saya lihat di monitor, yang Atom Mini dari segi skin tone itu dia lebih rapi ya.
Maksudnya dari segi produksi warnanya itu benar-benar pas sesuai dengan skin tone yang ada di wajah saya. Sedangkan kalau misalnya menggunakan Cinetriac Mixer Mini, saya lihat di sebelah sini tuh warnanya terlalu saturasi dan kontrasnya agak tinggi. Kemudian kalau misalnya teman-teman lihat ya di background sini berarti ya, di background sini yang Cinetriac Mixer Mini itu lebih gelap dan lampunya tuh jadi lebih ke arah kehijauan. Jadi hijaunya tuh lebih kelihatan gitu. Sedangkan kalau yang Atom Mini kalau misalnya saya lihat, nah ini lebih pas dia agak putih seperti itu. Nah ini dari segi kamera. Nah sekarang mari kita coba cek dari kalau misalnya kita pakai buat main game. Let's go. Oke, sekarang mari kita coba bandingkan jika kita saat main game. Di sini saya sedang membuka Marvel Rivals, ini game gratis dari Steam. Dan teman-teman bisa lihat ya, dari kiri itu adalah Atom Mini dan sebelah kanan adalah Cinetriac Mixer Mini. Kira-kira dari sini teman-teman menemukan perbedaannya enggak? Kalau misalnya agak sulit, yuk kita lihat lebih detail lagi. Di sini saya akan buka Counter Heroes. Dan misalnya kita lihat, misalnya hero nah, kelihatan nggak bedanya dari Atom Mini sama Cinetriac? Kalau menurut saya ya, di sini jika saya lihat di monitor, kalau yang Atom Mini itu warnanya pas ya, sesuai dengan yang saya lihat di monitor gamenya. Sedangkan kalau di Cinetriac itu warnanya agak less saturasi, jadi saturasinya itu agak menurun. Jadi warna merah tuh di sarung tangan sama di bagian kaki dan di tamengnya kelihatan lebih orange dikit daripada yang Atom Mini. Cuma kalau misalnya teman-teman bisa perhatikan di bagian outline-nya, jadi garis-garis yang di ujung-ujungnya tuh, kalau yang Cinetriac itu lebih jelas ya garisannya. Sedangkan kalau yang Atom ini masih agak sedikit ada yang bukan hilang sih, jadi agak lebih tipis lah untuk garis outline-nya. Nah, mungkin kita bisa lihat di karakter lain. Misalnya kita coba Spider-Man ya. Tuh. Apakah teman-teman bisa lihat outline-nya tuh kalau misalnya yang Cinetriac itu lebih jelas, istilahnya gambarnya tuh lebih tajam daripada yang Atom Mini. Tapi balik lagi untuk dari hasil warnanya yang dikeluarkan dari game itu lebih cocok yang Atom Mini. Judge, jury, executioner! Don't mess with the amazing Spider-Man! Blaze of glory. Double kill! Stay away from art. Oke, selanjutnya kita akan lihat tampilan multiview-nya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di atas meja saya sudah pasang external monitor, jadi saya bisa ngecek multiview-nya. Teman-teman nggak usah khawatir, nanti saya akan tampilkan gambar multiview-nya langsung ke teman-teman. Oke, jadi ini adalah tampilan multiview-nya. Jadi di sebelah kiri atas itu adalah bagian preview, di sebelah kanan atas itu adalah program. Terus juga ada tulisan in1, in2, in3, in4. Jadi udah ada inputannya ya. Yang input 1 itu adalah kamera yang di depan saya. Kamera input 2 tadi yang di atas meja. Inputan 3 itu adalah extension display dari laptop saya. Dan input keempat itu adalah yang multiview. Di paling kiri bawah itu ada tulisan, coba Cinetriac aja. Terus di tengahnya ada menu yang bisa kita masuk ke dalam dan lihat info-info yang ada di dalamnya. Sedangkan di bagian kanan bawah di situ ada audio bar. Jadi di situ bisa kelihatan ya inputan mana yang audionya masuk ke dalam Cinetriac Mixer Mini. Jadi kelihatan ya bagian input 1 itu ada pergerakannya dan juga di bagian program karena emang audionya saya sedang pasang di input 1 dan terkirim ke bagian program. Oke, sekarang mari kita lihat menu-menunya. Bagian pertama ada tulisannya sistem. Jadi kalau misalnya kita tekan di tombol menu, tuh kita bisa lihat bagian dalamnya. Jadi di sini ada language, ini adalah bahasa Inggris. Kalau misalnya kita ingin ganti, tinggal kita tekan saja atas atau bawah ini. Jadi misalnya saya tekan, tuh ini ganti ke bahasa apa nih? Kanji-kanji Cina ya. Mungkin ini adalah bahasa Cina. Terus kita lihat lagi, oh berarti pemilihan bahasanya cuma ada 2.
Terus bagian bawah sini ada tombol reset. Terus juga di sini ada tombol versi CD Track Mixer Mini ini. Langsung saja kita keluar dan kita lihat sekarang ke bagian audio. Oke, di bagian kolom audio di situ ada mic 1, mic 2, audio, HDMI 1, 2, 3, 4 dan silence. Nah, di bagian mic 1 nih di sebelah kanannya ada off. Ini kalau misalnya kita tekan atas bawah dia akan pindah ke on. Dan teman-teman bisa lihat di bagian sini kalau misalnya kita ganti nih on off ya, di lampu di atas tombolnya juga ikut berubah. Tuh. Lalu di sebelah kanan ini ada pengaturan volume. Jadi kita bisa pindahin, naikin dan juga bisa kita pindahin untuk turunin. Seperti itu. Nah, mari kita coba ya. Karena audio yang saya pakai sekarang itu langsung dari kamera masuk ke HDMI 1. Ini udah kita on. Nah, ini kalau misalnya kita turunin harusnya volume saya sudah makin kecil. Dan kalau misalnya saya gedein berarti volume saya juga makin kencang. Oke, kita kembalikan lagi ke normal tadi di 50. Nah, selanjutnya di pada bagian bawah ada tulisan silence. Nah, ini kalau misalnya saya tekan dia akan mematikan semua audio. Dan kalau misalnya teman-teman lihat di tombolnya ini semua akan menjadi merah. Nih, saya tekan ya. Tuh. Dan tombol K3 akan menyala. Berarti di sini fungsinya adalah untuk mematikan semua audio. Oke, kita nyalakan kembali dan kita tekan tombol menu untuk keluar. Selanjutnya ada tombol PIP atau Picture in Picture. Nah, di sini ini ada H pose. Ini maksudnya adalah horizontal position. Dan ini vertical position, terus ada window size dan sebagainya. Kita cobain ya. Kalau untuk nyalain picture in picture, kita harus tekan tombol di sini, picture in picture. Kita tekan. Nah, jadi berubah ya. Nah, di sini kita tekan cut aja untuk menampilkan apa yang ada di preview. Jadi untuk layar kecilnya itu bagian yang preview, layar besarnya itu yang di bagian program. Nah, di sini pada bagian menu, kalau misalnya pose-nya yang H pose ya, horizontal position, ini kalau misalnya kita tekan, tuh dia akan menggeser ke kanan ya. Semakin tinggi angkanya akan semakin besar ke kanan. Dan kalau misalnya kita turunin, dia akan menuju ke kiri. Ini untuk bagian horizontal. Selanjutnya di bagian bawah itu adalah vertical position. Nah, vertical position kalau misalnya kita tekan, dia akan ke bawah. Jadi semakin tinggi nilainya, dia akan semakin ke bawah. Begitu juga yang sebaliknya, semakin kecil angka nilainya, dia akan semakin ke atas. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya lagi, ini ada window size. Di sini ada huruf H. Kalau misalnya kita ganti, ini ada M dan L. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Dia kalau H paling besar, M ini bisa setengahnya, baru yang L ini makin kecil. Jadi kayak high, medium, low ya. High, medium, low. Seperti itu. Jadi kita pakai yang high aja biar teman-teman bisa lihat tombol yang saya tekan. Selanjutnya di sini ada BD width. Nah, ini apa? Kalau misalnya kita tekan, tuh teman-teman bisa lihat di bagian picture in picture yang frame kecil ya, itu garis line-nya atau border line-nya itu menebal. Jadi di sini tingkat ketebalannya sampai angka 8. Seperti itu. Lalu di bawah ada BD color. Jadi untuk borderline colornya bisa kita atur antara green, blue, atau red. Soalnya kalau kita tekan lagi dia akan kembali ke green. Oke, di sini kita pakai blue aja kali ya karena biar kelihatan bedanya. Terus berikutnya ada PIP still. PIP still ini kalau misalnya kita tekan on, bagian yang picture-nya yang frame kecilnya ini yang tangan saya sedang bergerak, ini kalau misalnya saya ganti dia akan nge-freeze. Kita coba ya. Kita tekan. Tuh. Ya, teman-teman bisa lihat di bagian program tangan saya nge-freeze, tapi di bagian preview tangan saya tetap jalan. Seperti itu. Dan kalau misalnya kita ingin balikin, di off-in aja. Oke, itu untuk bagian picture in picture. Oke, selanjutnya setelah picture in picture di bawahnya ada menu filter. Ini kalau misalnya kita masuk ke dalam, di sini ada SW,
Saya tidak tahu sih ini SW apa, tapi kalau misalnya kita on, teman-teman bisa lihat di bagian mating ini tombolnya nyala ya. Seperti itu. Lalu kita di sini biar kelihatan pindahin dulu ke multiview-nya. Oke. Nah, terus di bawahnya ini ada pilihan color. Colornya itu terdiri dari green, blue, dan red. Nah, di bagian sini juga kelihatan ya. Oke, selanjutnya ini kita matiin dulu ya SW-nya. Terus kita pindahin biar teman-teman bisa lihat multiview-nya kembali. Selanjutnya ada pilihan deep. Deep itu adalah fade to black. Cuma setelah itu dia mengganti FPS-nya. Untuk sekarang kan untuk FPS layarnya ada di 60 FPS. Jadi kalau misalnya kita tekan, ini kita ganti ke 24 FPS. Lalu juga bisa ganti ke 25 FPS, 30 FPS, 50 FPS, dan terakhir 60 FPS. Seperti itu. Kemudian di bagian bawah ini ada pilihan still. Still ini maksudnya apa? Jadi kalau misalnya tangan saya gerakin di sini nih, di bagian program, ini kalau misalnya kita tekan on, dia akan gambarnya ke freeze. Tuh, ya kan? Oke, kita lanjut lagi, kita tekan off. Nah, di bawah nih, spesial, yaitu audio follow video. Nah, tadi itu di bagian atas ini, tombol-tombolnya Cinetrack Mixer Mini, dia tidak ada tombol dedicated untuk AFV. Jadi pengaturannya cuma ada di multiview aja. Ini maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kita ganti programnya, dia tuh audionya akan ngikutin dari source kameranya yang masuk atau inputan yang masuk. Jadi kalau ini misalnya kita on, terus kita nyalain nih semua audio. Oke, jadi kalau misalnya saya lagi di kamera depan, tuh, jadi ini adalah suara langsung dari kamera utama saya dan ini saya menggunakan mikrofon. Sedangkan kalau misalnya kita ganti yang kamera atas, tuh suaranya langsung berubah karena dia langsung menggunakan mic internal dari kamera yang dipasang di atas saya. Begitu juga, ini adalah gambar dari PC, dia tuh nggak ada suaranya. Dan teman-teman bisa dengar suara saya karena ini saya langsung nyambung ke kamera. Begitu juga yang bagian multiview. Di multiview juga tidak ada suaranya, tapi teman-teman bisa dengar suara saya karena langsung dari rekaman kamera. Seperti itu. Oke, itu untuk audio follow video. Di sini kita tekan lagi audio follow videonya, lalu kita pilih exit. Selesai semua tampilan yang ada di menu multiview-nya. Nah, itu dia tadi hasil perbandingan antara Cinetrack Mixer Mini ini dengan Atom Mini. Gimana menurut teman-teman? Nanti tulis ya di kolom komentar di bawah. Kalau menurut saya, Cinetrack Mixer Mini ini tuh memiliki banyak keuntungan dari segi fiturnya. Karena dia punya port dedicated untuk audio input dan output, kita bisa terima audio ya langsung dari sound mixer. Lalu juga ada dedicated untuk HDMI outputnya yang terbagi jadi dua, yaitu program dan multiview. Jadi kita bisa pakai nih dua-duanya buat monitoring langsung, buat si hostnya di program, dan juga buat operatornya yaitu multiview. Kalau di Atom Mini, multiview-nya aja tidak ada, dia cuma ada program output. Nah, hanya tombol-tombol yang ada di Cinetrack Mixer Mini ini tuh kurang enak kalau menurut saya. Soalnya tombolnya lumayan cukup keras kalau kita tekan. Berbeda dengan yang Atom Mini, dia tuh tombolnya lebih lembut. Jadi saya sih kalau dari segi tombol, saya lebih prefer yang Atom Mini. Tapi balik lagi, sesuai kebutuhan. Kalau teman-teman perlu satu alat yang bisa banyak segalanya, itu lebih cocok di Cinetrack Mixer Mini ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan di video ini. Kalau misalnya teman-teman tertarik dengan produk ini, link pembeliannya sudah ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, terima kasih ya yang sudah menonton sampai sini. Niko undur diri dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.